Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakas aymanukum, dzalika adana alla ta'ulu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, mitra JAISI yang sama-sama kita muliakan, dan seluruh para pendengar Radio Jakarta Islamic Center dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dijembarkan urusannya. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semua menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mitra JAISI dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Tiada untaian kata yang teramat indah dan tiada syair lagu yang teramat syahdu puji syukur kita sama-sama haturkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur, di mana di sore yang mubarakah, sore hari ini, alhamdulillah dengan udara yang begitu sejuk, cuaca yang begitu mendukung, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat
media sosial yang mengudara dari Radio Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat mengundang ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah untuk baginda agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita selaku umatnya mudah-mudahan dengan segala kerendahan hati kita semua merindukan untuk bisa bertemu dan bertatap muka dengan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita pula mudah-mudahan kelak nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat berkenan memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, mitra JAISI dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sesungguhnya di kesempatan sore yang mubarakah sore hari ini, Al-Fakir kami akan menyampaikan sebuah tema. Judul kajian kita di sore yang mubarakah sore hari ini dengan judul Ada Apa Dengan Poligami. Mungkin kalau bahasa kita ini judul ataupun tema yang sangat-sangat fenomenal sekali. Kenapa? Karena memang banyak rekan-rekan asatid, rekan-rekan ustadz ataupun rekan-rekan yang lain kalau menyampaikan tema materi dakwah itu hal-hal yang memang sifatnya biasa. Berbicara iman, berbicara surga, berbicara neraka, bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain sebagainya. Tapi judul di kesempatan sore yang mubarakah sore hari ini, mitra JAISI rahimakumullah, tentang apa yang sesungguhnya ataupun ada apa dengan poligami. Pertama, kalau berbicara masalah poligami, mungkin untuk mayoritas kaum ibu ataupun para wanita-wanita adalah merupakan suatu momok yang amat sangat menyeramkan, takut. Tetapi bagaimanapun juga poligami adalah merupakan produk agama, syariat daripada ajaran agama Islam. Nah, di kesempatan sore yang mubarakah sore hari ini, mitra JAISI yang dimuliakan Allah, kita merujuk kepada surat An-Nisa ayat 3. Poligami itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya seorang suami yang memiliki lebih daripada satu istri. Itu namanya poligami. Sementara seorang suami yang hanya memiliki satu istri namanya monogami. Monogami. Nah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, poligami ini diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim. Surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba. Allah. Wa in khiftum, dan jika kalian semua merasakan khawatir alla tuqsitu untuk tidak bisa berlaku adil fil yatama di dalam masalah anak-anak yatim, maka fankihu ma tobalakum minan nisa'i, maka nikahilah wanita-wanita yang lain, ma tobalakum, wanita-wanita yang kamu sukai, masna 2, wasulasa 3, waruba'a 4. Mitra JAISI yang dimuliakan Allah, masna wasulasa waruba
Ini adalah batasan-batasan poligami dalam Islam. Batasannya adalah sampai 4. Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan poligami yang memang secara khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu 9. Maka masna 2, wasulasa, wawunya di situ kalau untuk Nabi wawunya waw mutlaqul jam'i. Mutlaqul jam'i itu waw dan 2 dan 3, waruba'a dan 4. Jadi jumlahnya 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Adapun untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wawunya di situ jangan dimaknai waw mutlaqul jam'i, tapi wawunya waw litahyir, waw untuk pilihan, bimana atau masna 2, wasulasa atau 3, waruba'a atau 4. Nah, rekan-rekan mitra JAISI dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya poligami dalam Islam itu boleh. Maka tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa yang namanya poligami melanggar hak manusia, melanggar hak kewanitaan. Tidak. Karena memang poligami adalah merupakan produk agama, syariat di dalam agama Islam. Tinggal kita legowo untuk dapat menerima kepada syariat hukum yang memang sudah ditetapkan dalam syariat ajaran agama Islam. Oleh karena itu, mitra JAISI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memandang agama bukan dari sisi emosional. Memandang agama bukan karena suka dan tidak sukanya, tapi memandang agama karena faktor ketundukan, al-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan kepada agama. Oleh karena itu, rekan-rekan mitra JAISI dimanapun Anda berada, oleh karena itu, mari kita perdalam ilmu-ilmu kita. Sebab kata orang condet pernah bilang, ke keranji ayo ke keranji, di keranji kita minum, mengaji ayo kita mengaji. Dengan mengaji, insya Allah kita dapat ilmu. Cakep. Satu lagi, ke keranji ayo ke keranji, dari keranji langsung Mekah. Mengaji ayo kita mengaji. Dengan mengaji insya Allah hidup kita menjadi berkah. Rekan-rekan mitra JAISI dimanapun Anda berada, akan tetapi kelanjutan daripada Al-Quran itu tidak cukup sampai di situ. Islam membolehkan yang namanya poligami 2 atau 3 atau 4. Tetapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, andaikan kalian semuanya khawatir, takut, alla ta'dilu, tidak berbuat adil, tidak bisa berlaku adil kepada istri-istri yang 2 ataupun yang 3 ataupun yang 4, kalau tidak bisa berlaku adil kepada mereka semua, tidak bisa berlaku adil dalam masalah nafkah, dalam masalah kism, bergilir ataupun memberikan belanja, maka agama mengajarkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka kalau dikhawatirkan kalian semuanya tidak bisa berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut, kepada istri-istri tersebut, fawahidah, maka cukup 1. Alhamdulillah. Maka rekan-rekan mitra JAISI dimanapun Anda berada, cukuplah. Walaupun 1 kita nikmati, kita hayati sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ma malakat aimanukum, ataupun perempuan-perempuan yang menjadi budak-budak kalian semua. Kenapa? Dalika adna alla ta'ulu. Karena itu lebih dekat,
dengan istri cukup satu karena itu lebih dekat kamu untuk berlaku adil. Jadi tidak banyak pikiran, tidak banyak pusing, tidak banyak masalah. Cukuplah istri kita satu. Kalau memang belum mampu, dikhawatirkan tidak berlaku adil terhadap istri-istri kita yang lain. Lalu bagaimana kalau mampu? Ya kalau mampu monggo. Islam mensyaratkan mampu untuk bisa berlaku adil, untuk bisa memberikan uang belanja, untuk bisa memberikan nafkah, untuk bisa memberikan kebahagiaan dengan rata dan sama kepada istri-istri, boleh. Tetapi kalau sekiranya tidak mampu untuk bisa berlaku adil, maka solusinya adalah fawahidah, cukup satu. Alhamdulillah. Kalau kata orang condet bilang, beli dari Kampung Setu langsung ke Keramat Jati. Bagaimana? Dari Kampung Setu langsung ke Keramat Jati. Walaupun istrinya satu, tetap kita nikmati. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, mitra JSC dimanapun Anda berada, dzalika adna alla ta'ulu. Karena satu istri itu lebih dekat. Allah ta'ulu, agar kamu tidak berlaku dolim kepada istri-istri yang lain. Karena para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mitra JSC dimanapun Anda berada, ingat, kalau tidak bisa berlaku adil kepada istri-istri kita di rumah, maka itu adalah merupakan kedoliman. Maka Nabi mengisyaratkan, ittaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kedoliman. Ittaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kedoliman. Karena kedoliman itu adalah merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita mampu, silahkan. Itu adalah merupakan produk agama, syariat dalam ajaran agama. Boleh. Akan tetapi kalau memang dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri kita, maka Islam memberikan solusi, fawahidah, cukup satu saja. Oleh karena itu, maka tujuan daripada pernikahan dalam agama itu sebagaimana tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah. Wa min ayatihi, dan dari sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi, dan dari sebahagian tanda-tanda keagungan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari jenis kalian semua azwaja, istri, pasangan-pasangan hidup kalian. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Tujuan daripada pernikahan sebagai produk ataupun syariat dalam ajaran agama adalah untuk menghadirkan litaskunu ilaiha, ketenangan dengan adanya perempuan-perempuan tersebut. Coba bayangkan, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang masih membujang, menjomlo, joting, kalau bahasa orang Sunda itu joting. Tahu joting, rekan-rekan sekalian? Joting itu jomlo lila teuing. Maka bagi rekan-rekan yang saat ini masih menjomlo, ataupun rekan-rekan perempuan yang masih menjanda, rekan-rekan perempuan yang masih, rekan-rekan laki-laki yang masih menduda, segeralah menikah. Kalau kata orang condet pernah bilang, jalan-jalan ke Pisangan, jangan lupa beli durian. Buru-buru cari pasangan biar tidur tidak lagi sendirian. Cakep. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, buru-buru datang ke penghulu biar tidur tidak lagi sendirian. Memang agama sudah menjanjikan seperti itu. Tujuan daripada pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, menghadirkan sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Pulang ke rumah, ada yang mempersiapkan makanan,
menyucikan, ada yang membersihkan, ada yang menggosokkan. Mungkin kalau badan pegel-pegel ada yang memijit. Ataupun lain-lain sebagainya. Litaskunu ilaiha. Akan terasa ketenangan dalam rumah tangga. Mawaddatan warahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah sengaja ciptakan sebagai hadirnya ketenangan dalam rumah tangga itu, pertama ada mawaddah, rasa cinta. Cinta secara fisik. Kalau bahasa kita, maaf rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, ibarat kata perempuan itu, kalau perempuan cantik itu ibarat kata motor. Tahu motor? Motor kan berbagai macam merek. Matanya ibarat kata motor Kawasaki. Tahu motor Kawasaki? Itu artinya kalau memandang bikin sawan setiap laki-laki. Turun ke hidung. Hidungnya bleed air. Dulu ada jenis motor bleed air. Bikin laki-laki tertarik. Turun ke bibir. Namanya Jupiter. Jujur dan pintar. Wanita-wanita itu sebagai dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala litaskunu ilaiha, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan dalam kehidupan kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan ketenangan. Makanya saya doakan pada semua rekan-rekan, sahabat mitra JIC dimanapun Anda berada, mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya sakinah, mawaddah dan warohmah. Sakinah penuh dengan ketenangan, mawaddah penuh dengan rasa cinta, warohmah penuh dengan rasa kasih dan sayang. Maka kalau mawaddah itu cinta secara fisik, melihat tampilan perempuan, kemudian ada hasrat secara biologis, naluriah, syahwatiyah, ada kecintaan kepada perempuan tersebut dari sisi fisik, itu namanya mawaddah. Akan tetapi setelah lama perjalanan dalam rumah tangga, mengenang perjuangan seorang istri, saking belanya kepada suami, dia rela untuk diajak hidup susah. Maka wanita-wanita yang soleh itu, istri-istri yang soleh itu harus siap diajak susah oleh suaminya. Tetapi suami yang baik pasti tidak akan menyusahkan istrinya. Maka rekan-rekan jamaah ataupun mitra JIC dimanapun Anda berada, kalau jadi wanita yang solehah, siap dibawa sengsara, siap dibawa menderita oleh suaminya. Tetapi tapi suami yang baik, insya Allah tidak akan menterlantarkan dan tidak akan membuat susah istrinya. Amin ya Rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau berfikir. Karena apa? Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, karena Allah itu lam yattakhidhu walada, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ingin ada yang menyamai. Maka Allah adalah tunggal. Maka rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, makhluknya dengan berkawin ataupun nikah itu hakikatnya adalah berpasangan dalam hidup. Oleh karena itu, maka kalau kita memang mau ada keinginan untuk berpoligami, kalau memang dianggap sudah mampu, sudah bisa, dan tidak ada unsur kedoliman kepada istri-istri yang lain, maka dipersilahkan. Tapi kalau ditakutkan ada unsur-unsur kedoliman, tidak bisa berbuat adil, tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu. Jalan-jalan ke kampung Setu, jangan lupa mampir ke Keramat Jati. Cukuplah istri kita satu, yang penting kita bisa menikmati. Alhamdulillah. Rekan-rekan mitra JIC, dimanapun Anda berada, tidak usah panjang yang saya sampaikan. Maka kalau kata orang condet bilang, ikan sepat, ikan gabus. Belinya di Kebayoran Lama. Lebih cepat, lebih bagus. Ceramahnya tidak usah lama-lama. Insya Allah. Ikan sepat, ikan gabus, jangan jadi ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan suka bertele-tele. Maka terakhir, saya mendoakan untuk semua jamaah mitra JIC dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan
Allah memberikan kepada kita semuanya harta yang melimpah, keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa membawa anak dan istri kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya anak dan istri itu nanti bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan pernikahan yang kita bangun menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Percis seperti rumah tangganya para nabi dan para mursalin. Percis seperti rumah tangganya orang-orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua, mitra jaisi dimanapun Anda berada, senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya mendoakan pada rekan-rekan yang hari ini masih menjomblo, secepatnya menikah. Karena di balik pernikahan itu ada unsur ibadah. Oleh karena itu, mari kita semua membina rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Baik, mitra JAIC dimanapun Anda berada, karena waktu sudah tidak mencukupi, cukup pertemuan ini, pertemuan yang menghangatkan suasana kita, karena temanya lain daripada yang lain. Mohon maaf, ini karena memang tuntutan daripada manajemen Jakarta Islamic Center. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak menyinggung siapapun, baik dari kelompok laki-laki ataupun dari kelompok perempuan, karena memang poligami adalah merupakan produk agama syariat dalam ajaran agama. Mampu, bisa, silahkan. Tapi kalau belum bisa, belum mampu, cukup dengan istri kita satu saja, nikmati saja. Insya Allah. Baik, ke Bekasi beli pakaiannya, hari Jumat kondangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kaca yang pecah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan lapor ke polisi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.